Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifaluk? Alhamdulillah berkhair. Oke, alhamdulillah semuanya sehat. Gimana, masih semangat kan belajar bahasa Arab? Nah, kenapa sih kalau kita terus belajar bahasa Arab? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran. Jadi ketika kita belajar bahasa Arab, maka kita akan lebih mudah untuk memahami makna yang ada di dalam Al-Quran. Nah, insya Allah teman-teman kita bakal belajar hari ini kita bakal belajar tentang ad-domair. Apa itu ad-domair? Ad-domair itu adalah kata ganti dalam bahasa Arab. Kalau misalkan dalam bahasa Inggris kita akan menyebutnya dia dengan pronoun, kata ganti orang. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Arab, dhamir itu untuk mewakili suatu subjek ataupun objek di sebuah kalimat. Dhamair sendiri kalau misalkan dalam bahasa Arab itu ada dua. Yang pertama ada mustatir, yang kedua ada baris. Nah, mustatir itu apa? Mustatir itu adalah dhamir yang tersembunyi. Jadi ketika ada sebuah kalimat sebenarnya dia itu ada dhamirnya tapi dia tersembunyi. Nah, sedangkan kalau misalkan dhamir baris itu adalah dhamir yang tampak gitu. Nah, kalau misalkan di dalam bahasa Arab itu penggunaan dhamir atau kata ganti itu lebih banyak karena dibandingkan dengan bahasa yang lainnya. Kenapa kok bisa gitu? Karena bahasa Arab itu bahasa yang banyak atau kaya akan kosakata. Nah, pada pagi hari ini soal kita bakal fokus pada pembahasan yang ini dulu. Dhamir baris. Nah, dhamir baris sendiri atau dhamir yang tampak itu ada dua nih. Yang pertama ada dhamir mutasil dan ada munfasil. Apa itu mutasil dan munfasil? Nah, kalau mutasil itu adalah dhamir yang bersambung. Jadi dia itu harus bersambung dengan kata lainnya. Dia harus bersambung misalkan dengan bisa dengan isim atau dengan huruf ataupun dengan fiil. Jadi dia pokoknya harus bersambung dengan kata lainnya. Dia nggak bisa berdiri sendiri. Terus yang kedua ada munfasil. Nah, munfasil itu adalah dhamir yang terpisah. Jadi dia tuh nggak butuh bersambung dengan isim ataupun fiil ataupun huruf. Jadi dia bisa berdiri sendiri. Bahasan yang pertama nih yaitu dhamir munfasil dulu, dhamir yang terpisah. Oke, sebentar kita hapus dulu ya. Dhamir munfasil itu ada 14 ya. Oke, sudah kita hapus. Sekarang kita tulis dulu. Dhamir ini. Dhamir itu kan atau kata ganti itu kan dibagi jadi tiga kan. Ada kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan kata ganti orang ketiga. Penyebutannya beda nih, tapi maknanya sama kalau dalam bahasa Arab. Jadi ada untuk fi'il mutakalim, fi'il mukhatab, dan juga fi'il khawatir.
Jadi domir munfasil atau domir yang berdiri sendiri itu ada 14. 1, 2, ini dihitung 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nah, dalam mutakalim itu adalah untuk yang berbicara gitu, untuk yang berbicara. Kalau ilmu khotab untuk yang diajak bicara atau lawan bicara. Terus kalau misalkan loqaib adalah orang yang dibicarakan. Kalau misalkan kita mau ngomong, berarti misalnya saya, berarti kita pakainya ana, satu orang kan. Dia disebut, kalau satu orang dalam bahasa Arab disebut dengan mufrad. Kalau misalkan yang mau ngomong kita atau kami, kalau kita pakai nahnu, 2 orang, disebut dengan musanna. Nah kalau misalkan udah kami, berarti dia pakai 3 orang kan, itu berarti lebih dari 2 orang kan, berarti kita pakai yang ini. Jadi apa, masuknya ke jamak pakai yang nahnu. Ini untuk model mutakalim, itu untuk yang berbicara. Terus dalam mukhatab ada 2 nih, mudzakar dan musanna. Apa itu mudzakar? Mudzakar adalah laki-laki, dan kalau misalkan musanna adalah perempuan. Nah, jadi dibagi nih, dibedain juga sesuai gender ya kalau domir dalam bahasa Arab. Kalau kita ngomongnya sama kamu, satu orang, kamu laki-laki, berarti kita pakai anta. Kalau misalkan kita ngomong sama perempuan, kamu perempuan, berarti pakainya anti. Gimana kalau kita mau ngomong 2, berarti kalian taunya dengan kata ganti orang pertama, kata ganti orang kedua, dan juga kata ganti orang ketiga. Nah, kalau misalkan dalam bahasa Arab disebut ilmu mutakalim, ilmu mukhatab, dan juga ilmu ghaib. Ilmu mutakalim itu sama aja kayak orang yang berbicara disebut dengan ilmu mutakalim. Terus kalau misalkan ilmu mukhatab itu adalah lawan bicara atau yang diajak bicara. Kemudian ada ilmu ghaib, itu adalah orang yang bicarakan. Atau kata ganti orang ketiga. Nah, yang untuk ilmu mutakalim ini kita artikan, anak itu artinya adalah saya. Nah, ini sama aja kami. Nah, terus gimana ini cara makainya? Kok ada 3? Jadi kalau misalkan untuk satu orang dia pakainya ana. Kalau satu kan disebut dengan mufrad. Ya, satu orang. Kalau misalkan untuk 2 atau lebih, nah pakainya dia baru nahnu. Terus ada ilmu mukhatab. Ilmu mukhatab ini dibagi lagi nih, dibagi jadi 2 ini. Ada yang untuk mudzakar, ada yang untuk musanah. Mudzakar itu laki-laki dan musanah itu adalah perempuan. Kita artikan dulu, kalau misalkan anta ini artinya kamu, ini juga sama kamu, ini kalian, juga kalian, dan ini juga kalian. Nah, untuk kalau misalkan lawan bicara kita itu cuma satu orang, mufrad, sama aja di sini kan mufrad. Dia pakainya anta atau anti. Ini anti. Kalau misalkan dia laki-laki dia pakainya anta. Kalau misalkan untuk perempuan pakainya anti. Tuh. Terus kalau misalkan 2 orang gimana? Kak, misalkan kalian. Nah, sama nih, mau dia perempuan atau misalkan sama aja. Dia pakainya antuma. Nah, terus kalau misalkan untuk kaliannya banyak gitu atau lebih dari 3, pakainya, kalau misalkan dia laki-laki dia pakainya antum. Kalau misalkan untuk perempuan dia pakainya antuna. Ini kalau misalkan 2 orang disebut dengan mutana dalam bahasa Arab. Nah, terus kalau misalkan dia yang untuk banyak gitu namanya disebut dengan jamak. Nah, itu ya. Terus yang terakhir ada lil ghaib, untuk orang yang dibicarakan atau kata ganti orang ketiga. Sini juga dibagi jadi 2.
Sama ini untuk mudzakkar atau untuk laki-laki, yang di sini untuk muannas atau untuk perempuan. Huwa itu apa artinya? Huwa itu artinya dia. Ini hiya juga dia. Mereka. Ini sama mereka juga, ini juga mereka. Nah, kalau misalkan yang dibicarain cuma satu orang, terus dia laki-laki, dia pakai yang ini, huwa, pakai huwa. Terus kalau misalkan yang dibicarakan itu satu perempuan, dia pakainya hiya. Terus kalau misalkan yang itu mereka cuma dua nih, laki-laki perempuan sama aja nih, huma. Terus kalau misalkan dia banyak, kalau misalkan laki-laki pakai hum, kalau misalkan perempuan pakai hunna. Nah, dibaca dulu ya ini dhamir munfasilnya. Ana, nahnu, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, huwa, huma, hum, ya, huma, hun. Nah, untuk memudahkan dalam menghafalnya, nanti aku bakal nyanyi dulu, didengerin baik-baik ya teman-teman. 1, 2, 3. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anna, nahnu. Nah, gampang kan? Coba sekali lagi ya. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anna, nahnu. Nah, sekarang kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Wahuma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, anna, nahnu. Oke. Saya sekarang kita lanjut, gimana sih caranya mengaplikasikan dhamir munfasil ini dalam sebuah kalimat. Oke. Kita hapus dulu. Jadi ketika kita mau pakai dhamir munfasil ini, kita harus sesuaiin dulu nih, sesuaiin sama gendernya, dia laki-laki atau dia perempuan. Disesuaiin lagi, dia ini yang satu orang atau dia 2 orang atau dia 3, atau dalam bahasa apa dia ini mufrad gitu, atau dia itu musanna, atau dia itu jamak. Nah, ini beda lagi nih. Kalau misalkan dia perempuan, misalkan dia mufrad, dia tuh perempuan mufrad, terus dia bakal beda dhamirnya. Dia perempuan abis itu dia musanna, dia juga bakal beda dhamirnya kan. Dia perempuan abis itu dia jamak, dia bakal beda gitu. Dalam bahasa Arab seperti itu. Jadi dia sama-sama nih, gendernya sama-sama perempuan, tapi kita ngomongnya beda. Untuk satu orang itu beda, untuk 2 orang itu beda, untuk 3 orang itu juga beda. Nah, misalkan contoh ada nih dalam sebuah kalimat, misal ada sebuah, misalkan ini titik-titik saat di sini ada jawaban, ada pilihan ya, misalkan ada pilihan di sini ya, ada anta, ada anti, juga ada huwa. Nah, ini kalau misalnya ada sebuah kalimat seperti ini, kita lihat dulu nih, oh dia ini
ambil, berarti dia nih kira-kira cowok apa cewek? Itu dia tuh cowok atau laki-laki kan. Berarti kita harus milih nih di antara 3 pilihan ini mana yang dia tuh domir untuk laki-laki gitu. Nah, terus nanti kita lihat dulu di sini di jawabannya. Ini artinya kalau iya kan dia perempuan, berarti otomatis bukan ini, bukan pakai ini. Terus kalau misalkan nanti kamu perempuan, berarti nggak pakai ini, berarti otomatis dia pakainya huwa dong gitu ya. Huwa. Atau kita mau, misalkan kita lagi mau buat sebuah kalimat, misalkan kalimatnya adalah kalian dua orang laki-laki adalah insinyur misalkan, berarti kita pakainya anti, antuma atau huwa. Karena di sini kalian, nanti kita pakainya yang antuma. Antuma muhan bisa nih gitu. Muhan bisa nih. Jadi ketika kita mau pakai sebuah domir munfasil, kita harus lihat dulu, oh dia ini buat berapa orang, terus dia buat laki-laki atau buat perempuan gitu. Sekarang kita masuk ke bab yang domir mutasil. Kita harus dulu dalam tes ada domir yang bersambung. Huma ada huma juga, ada huna. Kemudian ada ka, kuma, dan terus ada ki, kuma, dan kunna. Ini sama aja tadi kayak yang domir munfasil. Nah, kalau hu itu untuk dia laki-laki. Jadi di sini terus ada kata lainnya, atau bisa dia isim ataupun fi'il ataupun huruf. Jadi dia nggak bisa nih sendirian kayak gini, nggak bisa. Kalau misalkan huma berarti mereka dua orang. Kalau misalkan hum berarti mereka banyak atau lebih dari 3. Kalau ha dia perempuan. Huma sama ya, mereka perempuan 2 orang. Kalau ini sama mereka banyak. Ka, kamu laki-laki. Kuma berarti kalian laki-laki 2. Yang ini kum berarti kalian laki-laki banyak. Laki-laki banyak. Nah, ki sama aja berarti kamu perempuan, kuma kalian 2 orang perempuan, karena kalian perempuan banyak. Terus gimana kalau misalkan di dalam sebuah kalimat, contohnya dalam sebuah kalimat kayak gimana? Contohnya
Misalkan kita mau pakai ini adalah kitabku tuh. Misalkan berarti ini kan haza ada yang ketinggalan ini kunna yang untuk saya dan juga untuk nahnu. Nah ini ya, ini untuk saya, ini untuk kamu. Tinggal apa ya? Kalau misalkan mau buat sebuah kalimat ini kitabku, berarti hadza kitab. Nah kita lihat nih yang buat saya itu yang mana. Oh ya aja, berarti kita jadi kita harus bersambung dengan kata lainnya. Contoh lagi, misalkan ini tasmu, misalkan munya itu pakai yang mu perempuan, coba ya. Jadi hadhihi batuki, berarti artinya ini tasmu, munya kembali ke kamu perempuan gitu. Jadi dia harus bersama dengan isim ataupun huruf ataupun fiil. Oke, mungkin itu aja materi kita hari ini. Kita rangkum dulu apa nih yang udah kita pelajari pada pagi hari ini. Jadi materi kita hari ini itu adalah materi tentang domir. Nah, domir itu apa? Domir itu adalah kata ganti dalam bahasa Arab, yang mana domir itu terdiri dari dua macam. Yang pertama ada domir baris dan juga ada domir mustatir. Nah, domir mustatir itu adalah domir yang tersembunyi, sedangkan domir baris adalah domir yang tampak. Nah, pada pagi hari ini kita fokuskan pada materi yang domir baris, yaitu adalah domir yang tampak. Domir baris ini ada dua macam ya. Yang pertama domir munfasil dan domir muttasil. Domir munfasil ini adalah domir yang berdiri sendiri, sedangkan domir muttasil adalah domir yang harus bersambung dengan kata lainnya, bisa bersambung dengan isim ataupun fiil ataupun huruf. Sedangkan domir munfasil sendiri ada 14 macam, ada huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, ana, nahnu. Nah, kalau misalkan domir munfasil ada hu, huma, hum, ha, huma, hunna, ka, kuma, kum, ski, kuma, kunna, ya, dan na. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Mari kita sama-sama ucapkan alhamdulillah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi